Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pagi ini kita melanjutkan kajian Ummul Barohin dengan menjelaskan secara intensif Ummul Barohin karya saya. Ini adalah pertemuan kelima dari penjelasan ini. Kita melangkah pada pengenalan definisi ilmu kalam. Pertama yang perlu dijelaskan di sini adalah mengapa perlu untuk melakukan definisi ilmu kalam. Karena begini, kalau di dalam ilmu logika kita mengenal adanya pembagian ilmu yang didapat oleh manusia itu bisa dibagi menjadi dua hal. Pertama, apa yang disebut sebagai tasawur atau konsepsi, gambaran yang ada di otak kita. Kedua, apa yang disebut sebagai tasdik atau justifikasi. Misalnya begini, kalau kita melihat gunung, maka di otak kita muncul gunung, gambar gunung. Gambaran gunung itu merupakan tasawur atau konsepsi. Oke. Kemudian kalau otak kita mulai bekerja memproses gunung ini dengan mengatakan gunung itu indah, gunung itu besar, maka kita telah memberikan justifikasi atau hukum tertentu terhadap gunung ini, bahwa yang pertama, gunung ini memiliki sifat indah, gunung ini memiliki bentuk yang besar. Itu pengetahuan yang lain selain pengetahuan yang pertama, yaitu justifikatif, ilmu justifikatif. Misalnya saya punya beberapa kata di dalam kalimat saya, Muhammad. Kemudian saya gambarkan di otak saya Muhammad. Kemudian saya punya kata lagi, yaitu berangkat. Itu berangkat. Kita tahu konsepsi berangkat itu bagaimana bentuknya. Oke. Kemudian ketika kita gabungkan Muhammad berangkat, maka itu menjadi pengetahuan justifikasi. Penggambaran kita terhadap apa itu Muhammad, apa itu berangkat, itu yang disebut sebagai tasawur atau konsepsi. Ini dikenal, ilmu logika ini dikenal dimanapun, karena ini fitrah di dalam otak manusia. Di Arab, di Indonesia, di Inggris, di Eropa, semuanya mengenal hal ini. Apalagi di Yunani juga zaman itu. Nah, para ulama menciptakan inti dari ilmu logika adalah kita mengenal bentuk pengetahuan yang masuk ke otak kita. Itu ada kalanya dia berbentuk konsepsi, ada kalanya berbentuk justifikasi. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya justifikasi itu dibentuk dari kumpulan konsepsi-konsepsi yang kita rangkaikan. Muhammad berangkat, kita rangkaikan menjadi satu kesatuan, itu berarti justifikatif. Demikian juga para ulama selanjutnya menjelaskan bahwasanya untuk proses pembelajaran, bagaimana cara kita mengenal konsepsi-konsepsi, para ulama menjawabnya dengan takrif atau definisi. Kita belum mengenal apa itu ilmu kalam, maka yang dilakukan adalah melakukan definisi, memberikan definisi apa itu ilmu kalam. Berarti dengan definisi ini kita nanti akan mendapatkan konsepsi. Oke. Nanti kalau sudah mendapatkan konsepsi, nanti kita beranjak meningkat ke level pengetahuan berikutnya, yaitu justifikasi. Oh, ilmu kalam isinya seperti ini, ilmu kalam baik,
ilmu kalam kandungan masalah-masalahnya atau pembahasannya itu ini itu justifikatif. Dan masalah-masalah di dalam ilmu kalam, Tuhan itu wajib ada, itu sudah justifikatif. Tapi langkah pertama sebelum masuk ke justifikasi itu adalah konsepsi. Makanya para ulama selalu memberikan perhatian yang banyak terhadap definisi sebuah ilmu. Jangan sampai konsepsi kita ketika belajar itu sudah salah. Yang kita pelajari sekarang itu ilmu kalam, tapi karena tidak dijelaskan konsepsinya, definisinya bagaimana, maka gambaran di otak kita justru bukan ilmu kalam. Kita pikir itu ilmu fikih. Loh, kok gak ada sholatnya? Nah, ini bukan bahas terkait tentang sholat. Loh, kok gak ada pengendalian diri agar menjadi pribadi yang lebih soleh dan sebagainya? Ini bukan membahas soal itu. Itu pembahasan soal tasawuf. Ini pembahasan bagaimana kita berpikir dengan benar terkait dengan Tuhan. Apakah Tuhan itu wajib ada atau tidak wajib ada? Apakah argumentasi menetapkan Tuhan itu ada itu terbukti atau tidak? Itu pembahasan ilmu kalam. Maka langkah benar-benar pertama kali yang dilakukan itu memang definisi. Maka karena itu saya di sini menuliskan mengenal definisi ilmu kalam. Definisi suatu ilmu selalu dibutuhkan agar pelajar tidak salah arah apa yang dipelajari. Jangan sampai dia mendapatkan konsepsi yang salah sejak dari awal. Maksudnya, sejak awal ia bisa membatasi pemahaman bahwa informasi A masuk kategori ilmu ini, informasi B bukan masuk kategori ilmu ini. Karena itu definisi harus jami' mani'. Jami' mani' itu, jami' itu mengumpulkan, mani' itu membatasi. Maksudnya mengumpulkan semua kandungan yang tercantum di dalam ilmu kalam dan mengeluarkan bagian-bagian yang bukan termasuk ilmu kalam agar tidak masuk ke dalam definisi. Jangan sampai mendefinisikan ilmu kalam dengan definisi yang tidak presisi. Definisi yang tidak presisi adalah definisi yang melebar kemana-mana atau terlalu sempit. Harus pas cakupannya. Kalau mendefinisikannya dengan cara yang tidak presisi, nanti bisa jadi ilmu bahasa dimasukkan ke sana. Konsepsi dikira orang belajar ilmu kalam itu harus juga mempelajari ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab atau ilmu yang lain. Oh tidak, tidak harus seperti itu. Untuk kesempurnaan iya, tapi itu bukan bagian dari ilmu itu sendiri. Maka para ulama selalu memberikan perhatian lebih terhadap definisi. Itu langkah awalnya. Kemudian begini, di dalam teori ilmu logika, definisi itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai had, ada yang disebut sebagai rosm. Had itu definisi yang menggambarkan esensi. Ingat, definisi yang memberikan konsepsi, yang mana konsepsi ini menggambarkan esensi atau bagian integral inherent di dalam sebuah ilmu. Sedangkan rosm itu tidak menggambarkan bagian integral yang inherent dalam sebuah ilmu. Dia hanya memberikan konsepsi terkait tujuan, terkait hal-hal sampingan yang memberikan kita pandangan-pandangan yang arahnya tepat, cuma sedikit melebar. Tapi untuk pemula tidak ada masalah. Ya, misalnya ketika ada orang menanyakan apa makanan rawon itu, kita menjelaskannya dengan cara makanan rawon itu makanan yang paling digemari oleh orang Surabaya, warnanya hitam. Itu sebenarnya hanya rosm, deskripsi. Ketika kita datang ke Surabaya, tanya makanan hitam yang enak berkuah seperti ini, oh itu adalah rawon. Akurat, tapi memang agak melebar karena yang hitam selain rawon juga banyak. Bisa jadi itu adalah semur, kayak gitu. Tapi kalau orang Surabaya ada seperti itu. Atau
oh itu loh makanan yang dinobatkan tahun 2019 atau 2024 itu dinobatkan sebagai makanan kuah terenak sedunia oleh CNN. Kita cari, oh ternyata rawon. Oh, itu benar. Tapi itu adalah pemberian konsepsi atau definisi-definisi yang bukan membahas kandungan yang esensial di dalam sebuah makanan rawon itu. Bedanya misalnya ketika ada orang bertanya, apa itu makanan rawon? Makanan rawon itu adalah makanan yang dibuat dengan bumbu khusus yang paling utama adalah pakai kluwek. Sehingga ketika tidak ada kluwek, dia tidak bisa disebut sebagai rawon. Maka itu adalah gambaran yang menyentuh esensi. Seperti itu. Dua-duanya sah. Definisi ini baik menggunakan rosem yaitu deskripsi atau had, itu dua-duanya sah. Dan memang sebenarnya memberikan konsepsi definisi dengan cara had itu lebih sulit dibandingkan deskripsi, karena kita harus mengetahui esensi di dalamnya yang membedakan, yang memberikan distingsi secara langsung dia dengan makanan yang lainnya itu bedanya apa. Nah, makanya itu selalu digunakan juga oleh para ulama di dalam mendefinisikan sebuah ilmu. Fungsi definisi baik berbentuk had maupun rosem itu deskripsi adalah untuk memberikan gambaran utuh secara global atas kandungan ilmu yang akan dipelajari. Ini memberi manfaat yang besar bagi pelajar karena pertama kali dia harus mengetahui definisi. Nah, Matan Ummul Barohin karena dia adalah kitab untuk pemula ya, tidak mencantumkan definisi ilmu kalam. Demikian juga tak disebutkan di 4 kitab As-Sanusi yang lainnya. Ada Ummul Barohin yaitu As-Sughra, yang sebelumnya ada Al-Wusta, sebelumnya lagi ada Al-Kubra. Di bawahnya Ummul Barohin ada Sughra. Itu tidak ada definisi ilmu kalam di dalam matanya, tapi di dalam penjelasannya itu ada, syarahnya itu ada. Demikian bisa jadi hanya dijelaskan secara lisan tanpa harus dituliskan di matan. Karena begini, ketika para ulama melihat ada beberapa kitab yang kemudian kitab ini kok tidak menyebutkan definisi ilmu yang sedang dibahas, para ulama menyebutkan ini berarti kurang lengkap. Kenapa tidak lengkap? Apakah penulisnya itu nggak tahu definisinya? Bisa jadi beberapa alasan. Bisa jadi karena kita husnudzon dengan penulis yang apalagi yang sangat populer, terkenal, diakui keilmuannya, tidak mungkin dia tidak tahu definisinya. Maka kita bisa memberikan semacam elaborasi bahwa bisa jadi karena ini kitabnya kecil, tipis, tidak perlu mencantumkan definisi, karena membahas soal definisi itu perkara tersendiri, apalagi dengan teori-teori yang harus dijelaskan kalau sedang membahas definisi, yaitu harus memenuhi unsur seperti ini, harus akurat, presisi dan sebagainya. Maka itu berat. Maka bisa jadi Imam Sanusi ketika menuliskan Ummul Barohin ini menjelaskan definisinya ketika mengajar secara lisan, tapi matannya tidak dituliskan. Ya, itu bisa jadi. Karena itu saya menambahkan di kitab ini definisi yang saya ambil bukan dari kitab Ummul Barohin. Ini belum masuk ke Ummul Barohin ini. Masih saya tambahkan dari kitab Al-Mawaqif dan Syarah Al-Mawaqif. Saya mengatakan begini. Qala Imam Abduddin Al-Iji fil Mawaqif. Imam Abduddin Al-Iji dalam kitab Al-Mawaqif mengatakan wal kalamu ilmun yuqtadaru ma'ahu ala itsbatil, sebelumnya ala itsbatil aqaid ad-diniyah, setelahnya. Jadi satu halaman sebelumnya tadi saya balik lagi. Itu wal kalam ilmun yuqtadaru ma'ahu ala itsbatil aqaid ad-diniyah bi iradil hujaji wa daf'i syubah. Kalam atau ilmu kalam adalah ilmu yang bisa digunakan untuk mengukuhkan akidah keagamaan terhadap lawan. Artinya ada musuhnya, ada musuh yang menentang akidah kita atau mempertanyakan apa argumentasi keyakinanmu bahwa Tuhan itu ada. Nah, ilmu yang bisa memberikan kita senjata untuk bisa memaparkan argumentasi kita, itu yang disebut sebagai ilmu kalam. Itu unsur pertama di dalam ilmu kalam.
bi'iradil hujjah, yaitu dengan menghadirkan argumentasi. Unsur pertama itu mengukuhkan argumentasi kita. Wadaf isyubah, dan dengan cara menghadirkan argumentasi dan mengkritik syubhat lawan. Syubhat itu adalah kritikan yang berbentuk argumentasi, tapi sebenarnya bukan argumentasi karena salah sebenarnya, atau mengandung falsi. Jadi unsur yang ada pada ilmu kalam itu dua hal yang paling penting. Pertama, bagaimana kita berargumentasi keyakinan kita. Kalau kita meyakini Tuhan itu ada, argumentasinya apa? Ketika mereka bertanya, apa argumentasimu bahwa Tuhan itu wajib ada? Kita mampu menghadirkan argumentasi itu, berarti kita telah melaksanakan salah satu tugas ilmu kalam, yaitu menghadirkan argumentasi keyakinan kita. Kemudian unsur yang kedua adalah ketika ada orang mengkritik keyakinan kita. Dia mengatakan, saya tidak percaya Tuhan itu ada, karena kita tidak pernah melihat apa yang disebut sebagai Tuhan. Kenapa kita percaya sesuatu yang nggak kita lihat sebagai sesuatu ada? Kan seringkali kita mengingkari hal-hal yang tidak kita lihat, dan kita mengatakan itu nggak ada karena nggak kita lihat. Berarti itu syubhat. Dia menyandarkan argumentasi bahwa Tuhan tidak ada karena dia tidak pernah melihat. Ini syubhat lawan, padahal itu falsi. Maka kita mampu dengan menggunakan ilmu kalam untuk mengkritik argumentasi dia, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa argumentasi dia itu lemah, maka lawan dari keyakinan dia justru benar karena dia salah. Oke? Itu fungsi agresif dari ilmu kalam. Maka saya katakan ilmu kalam itu, sering saya katakan ilmu kalam sebenarnya ilmu perang. Ilmu perang. Iya. Ilmu akidah, ilmu kalam itu emang ilmu perang. Ilmu untuk mempertahankan argumentasi kita dan menyerang argumentasi lawan. Beda dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang membahas soal praktek amaliyah sehari-hari. Mereka ada unsur atau ada ilmu perangnya tersendiri. Kalau ilmu fikih itu ada ilmu perangnya tersendiri. Namanya ilmu khilaf itu ada. Tapi terkait dengan keyakinan otak, keyakinan hati, keyakinan otak terutama, hal-hal yang berbau rasional, itu ilmu kalam yang bertugas menjaga hal itu. Ya kan? Kita ketahui. Artinya kalau kita ambil kesimpulan terbaliknya, bahwa sebenarnya ilmu kalam itu nggak terlalu dibutuhkan ketika tidak ada yang menyerang. Dan itu terjadi seperti yang saya terangkan pada perjalanan sejarah ilmu kalam ini. Zaman sahabat, mereka membahas terkait dengan kalam itu dengan kadar yang sangat terbatas, karena zaman itu orang sudah meyakini Tuhan. Mereka dekat dengan zaman kenabian, sehingga pikiran-pikiran aneh tidak terlalu banyak ada pada hatinya, sehingga para ulama zaman itu tidak membutuhkan menyerang siapa. Nah, ilmu kalam itu berkembang ketika mulai banyak pikiran-pikiran aneh, dan itu sesuai dengan sejarahnya. Ketika orang-orang muslim mulai menguasai banyak wilayah, yang wilayah itu dulunya memiliki peradaban-peradaban filsafat yang tinggi, di daerah Persia, daerah Romawi yang memiliki filsafat-filsafat tinggi, maka mulailah muncul pikiran-pikiran yang berbeda. Tidak pikiran yang diwariskan oleh para sahabat, tapi pikiran-pikiran orang baru, namanya juga mu'alaf kan, terpengaruh dengan background pengetahuan sebelumnya. Maka mulai muncul ilmu kalam. Karena ilmu kalam memang dibutuhkan ketika mendesak. Dan itu juga alasan, saya tidak menjelaskan sejarah lagi karena sudah saya jelaskan. Dan itu juga alasan mengapa daerah-daerah Islam, saya bahas daerah-daerah Islam yang dulunya memiliki peradaban-peradaban tinggi terkait filsafat Yunani, itu adalah daerah-daerah yang nantinya juga subur pengetahuan terkait ilmu kalam.
Sedangkan daerah yang tidak terlalu banyak memiliki peradaban-peradaban filsafat itu memang tidak terlalu subur. Misalnya di daerah Hijaz, karena memang dekat dengan kenabian dan watak orangnya atau kemasukan filsafat tidak terlalu banyak zaman itu. Di daerah Yaman juga tidak. Ada ulama-ulama besar di daerah itu, ulama kalam ada, banyak juga. Cuma dibandingkan daerah lain yang lebih subur, itu sedikit. Makanya yang subur ilmu kalam itu di daerah Persia, Turki, Mesir, Irak. Itu karena emang dulu peradaban Yunani, peradaban Persia itu memang merebak di sana, Romawi juga. Seperti itu. Makanya itu subur. Di Indonesia juga demikian. Karena tantangan ulama zaman dulu ketika menyebarkan Islam itu tidak berbau filosofis, kebanyakan lebih ke mistik. Maka ilmu kalam tidak terlalu berkembang di Indonesia. Faktanya memang demikian. Karena memang nggak ada pemantiknya. Ilmu kalam itu muncul ketika pemantiknya ada. Ketika negara-negara lain sudah dipenuhi dengan filsafat-filsafat tertentu, sehingga ilmu kalam perlu tampil untuk mengkritik argumentasi itu. Di Indonesia pembicaranya bukan soal itu. Sehingga memang ulama-ulama kita di Indonesia terutama tidak terlalu banyak membahas soal ilmu kalam. Kalaupun membahas itu pembahasan yang datar dan dasar-dasar saja untuk mengukuhkan keimanan dia, tapi tanpa dibekali dengan pengetahuan mendalam soal epistemologis. Itu dibahas di ilmu kalam. Soal ontologis dibahas di ilmu kalam. Aksiologis juga dibahas di dalam ilmu kalam. Karena tidak ada lawannya. Buat apa? Ya mereka kalau sudah yakin Tuhan itu ada, mereka memperbaiki tata cara beribadah sehari-hari, kemudian mereka melakukan suluk, mengamalkan sunnah dan sebagainya, udah cukup menjadi muslim yang baik. Ilmu kalam tidak dibutuhkan. Tapi zaman sekarang, karena zaman global, beda lagi ceritanya. Sudah mulai muncul, karena orang sudah bisa membaca dari beragam referensi dari barat, dari timur, yang tidak semuanya itu mengandung pikiran-pikiran yang jernih. Ada pikiran-pikiran yang enggak jernih, yang mengkritik agama, mengkritik keyakinan umat Islam yang fundamental. Maka mulai muncul ulama-ulama kalam itu mulai muncul zaman sekarang mulai muncul, dan pembahasannya juga mulai mendalam. Awalnya datar, semakin mendalam karena itu natural bagi ilmu kalam, natural. Meskipun perkembangan di Indonesia tidak sekuat di daerah-daerah lain, karena background kita orang masyarakat Nusantara memang dari dulu tidak terlalu banyak soal filsafat seperti itu. Filsafat yang rasionalis tidak terlalu. Kita itu kuat dalam bahasa jiwa, lebih ke tasawuf. Mistisisme kita itu tinggi, tapi rasionalis dalam pembahasan itu jarang, sedikit. Karena itu tidak. Dan ilmu kalam itu ilmu rasionalis, ilmu rasional. Itu alasannya. Oke, kita kembali lagi. Jadi intinya adalah ilmu kalam adalah ilmu yang bisa digunakan untuk menetapkan, mengokohkan akidah keagamaan. Dengan cara apa mengokohkannya? Itu dengan cara menghadirkan argumentasi kita yang menguatkan posisi kita terhadap lawan, dan juga menolak, mengkritik argumentasi lawan yang menyerang akidah kita. Penjelasan definisi kalam ini saya ambilkan dari syarahnya, yaitu syarah Al-Mawaqif karya Said Syarif Al-Jurjani. Wal muradu bil aqaid, yang dimaksud dengan akidah ini definisikan ala itsbatil aqaid. Kata-kata akidah itu apa sih yang dimaksud di sini? Ma yuqsadu bihi nafsul i'tiqadi dunal amal, yang ditujukan untuk diyakini itu sendiri, bukan untuk diamalkan. Jadi di sini dua hal yang berbeda ya. Keyakinan itu terkait dengan otak kita, rasio kita. Amal perbuatan lahiriah itu terkait dengan anggota tubuh kita yang zahir. Maka yang dimaksud di sini adalah pembahasan yang kaitannya dengan pikiran, yang terkait dengan apa yang wajib kita percaya sebagai sebuah pikiran. Bukan apa yang kita amalkan, karena nggak bisa diamalkan.
secara lahirnya nggak bisa diamalkan. Orang percaya dengan Tuhan dan tidak percaya dengan Tuhan itu bentuknya amaliannya bisa sama. Dia tetap berangkat ke sekolah, tetap mungkin sebagian mungkin sholat dan sebagainya, kadang kayak gitu ya. Tapi beda dengan ilmu fikih. Nah ini maksudnya agar mengeluarkan ilmu fikih dalam definisi ilmu kalam. Karena akidah itu apa yang diyakini, dipercaya, bukan yang diamalkan. Tapi kalau yang diamalkan secara lahiriah itu adalah ilmu fikih. Itu yang dimaksud akidah itu, mengukuhkan akidah. Kemudian wabidiniyah al-mansubatu ila dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan ad-diniyah yaitu keagamaan, yaitu akidah keagamaan, itu maksudnya adalah ajaran yang dinisbatkan pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah keyakinan yang kita nisbatkan itu adalah agamanya Nabi Muhammad. Misalnya kita mengatakan, saya percaya Tuhan itu ada, dan keyakinan Tuhan itu ada juga diyakini oleh Nabi Muhammad. Berarti itu masuk akidah. Tapi kalau misalnya gini, saya percaya bumi itu bulat, tapi apakah saya menetapkan bahwa bumi bulat itu adalah wajib diimani sebagai seorang muslim, dan itulah yang dibawa ajarannya oleh Nabi Muhammad? Saya nggak mau, itu urusan yang lain. Itu berarti bukan persoalan akidah. Bedanya lagi misalnya ketika dia mengatakan bumi itu bulat dan ini wajib kita imani, kalau enggak kita kufur, karena ini yang dibawa ajarannya oleh Nabi Muhammad. Ini masuk pembahasan akidah. Jadi pembahasan yang murni duniawi itu bisa masuk ke akidah dengan cara dia dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Makanya persoalan-persoalan misalnya gini, ada orang melakukan aktivitas tertentu, dia meyakini aktivitas itu sebagai aktivitas yang diajarkan oleh Nabi sebagai sebuah kewajiban. Ingat, sebagai sebuah kewajiban, maka itu bisa menjadi topik di dalam ilmu kalam karena dijadikan akidah. Tapi kalau misalnya ini bukan wajib, ini hanya sekedar sunnah saja, itu bisa menjadi topik ilmu kalam tapi dari sisi yang agak luar, yaitu dalam arti ajaran Nabi Muhammad tidak menentang seperti ini, mengapresiasi, mengafirmasi hal ini, tapi tidak dengan cara itu wajib seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Contohnya begini, pokoknya harus dinisbatkan kepada ajarannya Nabi Muhammad. Misalnya gini, orang Mu'tazilah itu meyakini bahwasanya ajaran agama yang benar adalah meyakini manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Karena kalau tidak demikian, maka dari mana orang itu nanti akan disiksa ketika dia tidak melakukan sholat, ketika dia tidak membayar zakat? Kenapa wajib disiksa? Ya karena siksaan itu sebagai ganti karena dia tidak melakukan apa yang wajib dia lakukan. Perbuatan yang dia lakukan adalah ciptaan dia sendiri, sehingga ketika dia tidak melakukan sesuatu yang wajib, itu dia pantas mendapatkan siksa. Itu keyakinan Mu'tazilah. Mereka menisbatkan ini sebagai ajaran Nabi Muhammad, sebagai agama yang perlu diyakini. Sehingga mereka mengatakan, yang tidak percaya bahwasanya manusia bisa menciptakan secara independen perbuatannya sendiri, berarti dia berdosa. Oke, berarti ini sudah masuk ke pembahasan ilmu kalam. Oke, berarti Mu'tazilah yang meyakini demikian, itu berarti dia sedang meyakini keyakinan agama, ya kan? Sebaliknya, misalnya orang Sunni meyakini keyakinan yang berbeda dari Mu'tazilah. Mereka meyakini perbuatan kita seluruhnya yang kita sebut sebagai perbuatan kita itu bukan ciptaan kita, itu hanya usaha kita atau kasbi kita. Sedangkan kasbi itu tetap diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kaitannya dengan siksa dan pahala di akhirat itu murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah di Al-Quran itu tidak mungkin diingkari oleh Allah, tapi bukan sebagai landasan
Tapi perbuatan kita bukan sebagai landasan, itu sebagai alasan kenapa kita disiksa atau tidak. Artinya kita tidak pernah menciptakan perbuatan kita sendiri, karena Al-Quran tegas mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian semuanya. Kalian berarti zat kalian sekaligus sifat kalian, sifat spesifik lah, sifat tinggi, besar, pendek dan sebagainya. Wa ma ta'malun, dan menciptakan juga apa yang kalian lakukan. Di sini menisbatkan bahwa perbuatan kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita meyakini demikian, Mu'tazilah meyakini keyakinan yang berbeda. Maka kita meyakini keyakinan akidah, dia juga meyakini keyakinan akidah. Dua-duanya sedang melakukan aktivitas kalam. Fa innal khosma wa in khotta'nahu la nukhrijuhu min ulama'il kalam. Karena lawan kita, kalau kita Sunni berarti lawan kita taruhlah Mu'tazilah atau kelompok yang lain juga, misalnya ateis, Mujassimah atau Syiah juga, atau Khawarij. Lawan debat kita, walaupun kita menganggap mereka salah dalam keyakinan akidah mereka, kita tidak mengeluarkan mereka dari golongan ulama kalam. Jadi Mu'tazilah sebagai orang ahli kalam, Mujassimah, Wahabi, Salafi juga orang ahli kalam, kita juga ahli kalam, asalkan itu tadi melakukan aktivitas kalam. Karena itu kalam itu punya banyak versi. Oh, ini kalam Mu'tazilah, kalam Mujassimah, kalam Khawarij, kalam Syiah, kalam Asy'ariyah, kalam Maturidiyah. Banyak versi kalam. Dan yang kita pelajari di sini adalah kalam Aswajah, Ahlussunnah wal Jamaah, terutama Asy'ariyah. Seperti itu. Jelas ya? Jadi apa yang disampaikan oleh beberapa orang kawan-kawan kita Salafi misalnya, ketika mengatakan kita nggak pernah melakukan aktivitas ilmu kalam karena ilmu kalam itu ilmu bid'ah, tidak boleh dipelajari, dan apa yang kita tuliskan situ bukan ilmu kalam, sama sekali bukan ilmu kalam. Itu salah. Kalau dia meyakini keyakinan mereka dengan keyakinan tertentu, dinisbatkan itu sebagai ajaran agama, kemudian dia menyerang keyakinan kelompok lain, dia sebenarnya sedang melakukan aktivitas kalam. Jadi orang-orang Salafi tiap hari juga melakukan aktivitas kalam, hanya saja kalam mereka kalam Mujassimah, bukan kalam Ahlussunnah, itu saja. Mu'tazilah juga demikian. Intinya dia berargumentasi untuk menguatkan keyakinan akidah mereka. Selama dia berargumentasi, apalagi digunakan menyerang kelompok lain, dia sedang melakukan aktivitas kalam. Ngaku atau tidak ngaku, sama saja. Karena statement ilmu kalam itu netral. Dalam arti netral adalah spesifikasinya harus dia menggunakan argumentasi untuk menyerang lainnya, mengokohkan keyakinan dia, dan juga menolak keyakinan yang lawan dia. Menurut dia itu sudah melakukan aktivitas kalam. Sehingga misalnya sandarannya mereka banyak dari Ibnu Taimiyah ulama kalam, tapi ulama kalam Mujassimah, bukan kalam yang lainnya. Mereka juga ulama kalam kalau mereka berargumentasi, walaupun kita menganggap mereka salah, ini salah, nggak ada masalah, tapi mereka ulama kalam. Beda dengan orang awam yang mereka meyakini keyakinan tertentu tapi tidak berargumentasi terhadap keyakinan itu, apalagi menyerang yang lain. Mereka bukan ulama kalam, bukan atau tidak sedang melakukan aktivitas ilmu kalam. Ini pembedaannya. Yang namanya Real Madrid itu klub bola, lawannya Barcelona itu klub bola juga. Siapapun yang menang, aktivitas permainan mereka itu disebut sebagai aktivitas permainan bola, ya kan? Dan pemainnya dari Madrid atau Barcelona itu juga pemain bola. Oke, jelas. Siapapun yang menang tidak disyaratkan menang. Itu untuk tidak harus dia menjadi pemenang dalam pertandingan untuk disebut dia sebagai pemain bola. Tapi kalau penonton, walaupun dia jagoannya menang, selama dia tidak turun langsung sebagai pemain resmi, dia tidak dianggap sebagai pemain bola. Paham nggak? Jadi yang masuk gelanggang, menang ataupun kalah,
itulah yang disebut sebagai pemain bola. Di luar itu bukan pemain bola. Tahu nggak? Itu persis seperti ilmu kalam itu. Nah kalau tiap harinya nyerang keyakinan kita, tapi mereka mengatakan saya nggak menggunakan ilmu kalam kok, itu dia nggak sadar. Mereka pakai ilmu kalam juga. Hanya saja kita yakini ilmu kalam mereka salah. Kita yakini ilmu kalam mereka salah dengan argumentasi. Tapi pada dasarnya dia memang paham atau memang ngerti atau nggak paham itu sih? Dia sedang berargumen begitu. Dia nggak paham. Nggak paham, memang dasarnya nggak paham ya. Memang nggak paham definisi ilmu kalam. Mereka nggak paham definisi ilmu. Iya. Jadi mereka meyakini dia tidak pernah melakukan aktivitas kalam, padahal setiap harinya melakukan aktivitas kalam ketika menyerang argumentasi lawannya. Nggak sadar ya, seperti orang mabuk aja. Iya. Intinya seperti itu. Oke. Kemudian kita nomor 4 ini. Tadi kan wal kalamu ilmun, ya kan? Yuktad. Kalam adalah ilmu yang bisa digunakan. Tadi kan. Diksi ilmu menurut kebiasaan ulama dimaksudkan bahwa kandungan dalam sebuah karya ilmu adalah tasdik, bukan tasawur. Jadi gini, yang disebut sebagai ilmu itu selalu tasdik, justifikasi. Tapi kalau hanya tasawur itu belum ilmu. Dalam arti bukan ilmu yang dipelajari sehingga kita sebut ini ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu nahwu, bukan itu. Makanya definisi itu bukan termasuk di dalam bagian dari ilmu, tapi dia pengantar memasuki ilmu. Paham nggak? Definisi itu pengantar memasuki ilmu, tapi bukan ilmu itu tersendiri. Tapi kalau argumentasinya, kaedahnya, pembuktiannya, epistemologinya, ontologisnya, itu masuk bagian dari ilmu. Penting ya. Jadi ini adalah pengantar memahami ilmu, bukan ilmu itu sendiri. Makanya ilmu yang dimaksud di sini, kan saya katakan tadi ilmu manusia ada dua. Ada kalanya justifikasi, tasdik, ada kalanya tasawur, konsepsi. Nah, definisi itu untuk menghasilkan konsepsi. Maka ilmu yang dimaksud di sini itu bukan ilmu tasawur. Kalam adalah ilmu. Nah, pertanyaannya, ilmu apa ini? Tasawur atau tasdik? Konsepsi atau justifikasi? Tasdik maksudnya, justifikasi. Ilmu kalam adalah justifikasi. Kaitannya dengan argumentasi. Artinya dia harus melewati tasawur, dia harus melewati konsepsi. Tidak pada batas, tidak berhenti pada konsepsi belaka, tapi dia harus melangkah lebih dalam untuk menggapai justifikasi. Untuk melakukan justifikasi baru bisa disebut sebagai ilmu tertentu atau ilmu kalam juga di sini. Artinya orang yang hanya hafal definisi ilmu kalam, dia tidak paham ilmu kalam. Dia harus masuk ke justifikasi ilmu kalam, argumentasinya bagaimana, kaedahnya bagaimana, pembahasannya apa saja. Kalau sudah paham itu baru dia bisa disebut sebagai paham ilmu kalam. Karena ilmu kalam membahas itu. Kalau definisi enggak. Taruhlah sejarah misalnya. Sejarah terkait ilmu kalam itu bukan ilmu kalam tersendiri. Jadi sejarah ilmu kalam itu beda dengan ilmu kalam. Konsepsi terkait ilmu kalam itu bukan ilmu kalam, beda. Makanya ilmu kalam itu ilmu yang bisa digunakan untuk mengokohkan akidah. Berarti ilmu yang bisa digunakan ilmu yang berbentuk apa? Justifikasi, bukan konsepsi. Kalau ente hanya apal, paham konsepsinya saja, definisinya, ente belum mampu untuk melakukan justifikasi terkait akidah, nggak bisa, belum bisa. Mengkritik lawan juga belum bisa, karena masih konsepsi, betul. Belum justifikasi, ya kan? Padahal tadi disebutkan yang mampu untuk mengokohkan akidah, berarti yang mampu itu levelnya sudah justifikasi, bukan konsepsi. Paham ya? Tasdik atau justifikasi dalam definisi ini dimaksudkan tasdik secara mutlak, baik menurut kita ataupun menurut lawan kita. Maksudnya setiap klaim lawan tentang akidah keagamaan, walaupun kita anggap salah, itu adalah tasdik atau justifikasi versi dia, meskipun faktanya salah sekalipun. Karena seperti dijelaskan dalam penjelasan definisi, akidah lawan juga masih kategori ilmu kalam. Artinya ada ilmu kalam aswaja, ada ilmu kalam non aswaja, dan seterusnya.
Jadi seperti itu. Kemudian dipilih diksi yuktadar, bisa atau mampu digunakan, atau bisa atau mampu artinya karena pengukuhan akidah atas lawan. Artinya kita menguatkan argumentasi kita, argumentasi akidah kita mengatasi lawan itu tidak disyaratkan secara faktual terjadi setiap kasus yang dimaksud secara potensial. Maksudnya begini, ilmu kalam adalah ilmu justifikatif yang secara potensi bisa digunakan untuk menguatkan akidah kita dan mengkritik akidah lawan. Potensi. Karena misalnya gini, ada orang mempelajari ilmu kalam mendalam, paham banget, mungkin hafal banyak kitab, tapi dia ketika debat selalu kalah. Berarti dia memang mempelajari ilmu kalam punya potensi untuk mengalahkan lawan atau mengkritik argumentasi lawan, tapi karena kelemahan satu dan yang lainnya, misalnya dia gagap orangnya, misalnya dia orangnya grogian, ya kan, itu tidak menjadikan dia tidak paham ilmu kalam, atau dia tidak memberikan, ketika mempelajari ilmu kalam tidak memberikan manfaat kepada dia, karena tidak manfaatnya karena dia ada faktor eksternal, bukan karena ilmu kalamnya itu nggak manfaat. Sehingga misalnya ada orang ngomong seperti ini, loh ada kok teman saya belajar ilmu kalam mendarah daging umul barohin sana-sana dibaca mawakif, tapi dia kalau berargumentasi terkait keyakinannya itu belepotan, kacau. Ketika diajak debat dengan lawan akidah dia juga sering kalah. Berarti pelajaran dia selama ini nggak manfaat dong. Ya karena dia nggak bisa menggunakannya. Dia tidak bisa menggunakannya. Dia punya sepeda 10, tapi dia nggak bisa naik sepeda, ya kan? Berarti, atau gini, dia punya mobil, kemudian dia belajar mobil, yaitu kursus mobil, ya. Tapi setelah kursus, berarti udah menguasai, dapat lisensi. Dia karena ada grogian orangnya, deg-degan, dia tidak memiliki mental untuk menjadi driver. Dia nggak akan bisa naik. Teorinya hafal. Meskipun udah kursus. Iya, meskipun udah kursus. Lah, apakah kita dengan kasus seperti itu kita mengatakan bahwa kursus itu bukanlah sebuah sebuah lembaga yang bisa memberikan kemampuan orang mengendalikan mobil? Enggak. Dia punya potensi untuk menjadikan orang sebagai driver. Tapi kan itu kembali ke dia sendiri nantinya. Seperti itu. Ilmu kalam juga demikian. Sama persis. Kalau orang punya atau belajar ilmu kalam, dia punya potensi untuk memiliki kemampuan itu. Tapi apakah dia punya kemampuan faktual terkait itu? Itu urusan lain. Hanya potensi, memang potensi. Potensi. Itu yang dimaksud ya. Jadi nggak bisa ada orang protes, Ustaz saya udah belajar ilmu kalam, tapi saya kok kalau debat kalah terus ya. Saya merasa masih grogian. Ya berarti bukan masalah ilmu kalamnya, berarti problemnya problem kamu sendiri. Nggak bisa menggunakan ilmu kalam. Karena yang mampu menggunakan ilmu kalam dan berhasil menggunakannya dalam forum-forum perdebatan terkait akidah itu banyak, bukan satu orang. Ada satu kasus, dua kasus yang dia nggak mampu, berarti problem di dia. Ini semacam jawaban, karena gini, ada dalam sejarahnya. Ini cerita, ini kaitannya dengan ilmu fikih ya. Kita kenal ada salah seorang ulama mujtahid, yaitu Imam Malik. Imam Malik itu semua orang di dunia ini mengakui Imam Malik seorang mujtahid. Dia itu pakar dalam bidang fikih. Semua masalah fikih bisa dipecahkan oleh Imam Malik. Tapi dalam sejarahnya Imam Malik itu pernah ditanya 40 persoalan, yang dijawab cuma 3 persoalan. Saya tahu ini, saya tahu ini. Sisanya yaitu 37 masalah. Imam Malik mengatakan saya nggak tahu. Apakah kita bisa mengatakan Imam Malik itu bukan imam mujtahid yang pakar ilmu fikih? Nggak bisa. Karena potensi ijtihad itu ada pada diri Imam Malik. Bisa jadi Imam Malik nggak menjawab, nggak tahu jawabannya, cara menjawab gimana, karena beberapa alasan. Misalnya beliau lagi sibuk mengurusi urusan lain. Pertanyaan ini saya nggak tahu sekarang, tapi nanti
ketika misalnya ada waktu luang saya bisa berpikir, begitu. Atau Imam Malik argumentasinya belum lengkap dalam masalah ini, karena itu fikih itu kan berkembang fikih kan, itu tidak harus semua masalah fikih harus hafal, tapi dia punya malakah, kemampuan untuk menggali untuk itu, karena masalah-masalah kan banyak gitu. Itu yang dimaksud ya. Jadi tetap Imam Malik itu imam yang ahli fikih. 1-2 pertanyaan yang tidak bisa dijawab itu bukan membuktikan dia bukan seorang faqih. Tapi secara umum atau secara kebiasaan, biasanya kalau pertanyaannya banyak, itu kan mungkin satu majelis ya, 40 pertanyaan dijawab cuma 3. Tapi sepanjang hidupnya Imam Malik tidak seperti itu. Tidak seperti itu sepanjang hidupnya yang lain. Karena banyak orang bertanya ke Imam Malik mendapatkan jawaban. Jadi 1-2 kasus tidak memiliki jawaban itu tidak membuktikan orang itu nggak pakar. Tapi dilihat akumulasinya banyak. Riwayat dari Imam Malik terkait masalah fikih itu banyak, puluhan kitab. Itu berarti dia pakar. 1-2 masalah tidak bisa menjawab, tidak ada masalah. Malah sebenarnya berbahaya loh kalau orang itu menjawab semua pertanyaan, itu berbahaya so. Banyak ngaconya pasti. Semua imam itu pasti punya 1-2 yang nggak tahu, karena dia bukan nabi. Ini persoalannya bukan nabi loh, bukan nabi. Ilmu yang dipelajari ilmu dalam kadar kemampuan manusia, bukan terkait dengan wahyu secara langsung. Oke. Dipilih diksi ma'ahu, artinya bersama ya, digunakan bersamanya, mampu digunakan bersamanya, karena demi menghindari sababiyah hakikiyah atau kausalitas hakiki. Keyakinan aswaja, kausalitas hakiki tidak ada, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah kausalitas majazi atau metafor. Maknanya bersamaan dengan ilmu ini biasanya mampu mengukuhkan akidah. Artinya gini, kenapa dipilih bahasa bersamanya? Itu maksudnya adalah biasanya ilmu ini bisa digunakan untuk mengukuhkan akidah, tapi bukan karena ilmu inilah yang bisa mengukuhkan akidah. Karena kita meyakini semua hal diciptakan oleh Allah. Ada orang, dia orang awam, masuk Islam, keislamannya kuat, imannya kuat, tapi tanpa belajar ilmu kalam, mungkin sekali, dan itu banyak terjadi, mungkin bisa dikatakan mayoritas. Loh, berarti dia tanpa ilmu kalam akidahnya kokoh? Iya, karena yang menciptakan kokohnya iman itu Allah, bukan ilmu kalam. Ilmu kalam hanya wasilah, dan wasilah itu ada kalanya dia bersamaan dengan hasil, ada kalanya tidak. Tidak semua orang bekerja itu menghasilkan keuntungan, ada kalanya rugi juga. Itu maksudnya. Di sini maksudnya adalah dia kausalitas metaforis, kausalitas yang metafor. Maksudnya kausalitas sebab akibat. Sebab ilmu ini, keyakinan akidah bisa kokoh, tapi bukan sebab yang benar-benar yang menciptakan. Karena yang menciptakan kokoh tidaknya keyakinan seseorang itu Allah. Ilmu ini hanya wasilah. Maksudnya seperti itu. Ilmu kalam selain berisi kaidah rasional untuk mengukuhkan akidah, juga berisi kandungan akidah itu sendiri sebagai buah dari ilmu kalam. Poin akidah didapat dari akal dan wahyu, kemudian ilmu kalam digunakan untuk membentengi hasil akidah ini. Jelas. Jadi di dalam kitab-kitab yang kalam yang kita pelajari itu bukan hanya soal bagaimana cara berdebat, mendebat lawan, bukan. Itu ada, porsinya banyak, tapi juga hasil konklusinya juga ada. Konklusi dari perdebatan setelah itu, maka kita meyakini Tuhan itu ada, wajib ada. Itu konklusinya. Itu termasuk kandungan di dalam ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu isinya adalah semua piranti yang bisa digunakan untuk mengukuhkan akidah. Itu yang pertama. Juga termasuk konklusi dari semua piranti, atau konklusi atau kesimpulan dari perdebatan itu. Kesimpulan itu harus ada juga.
Jadi di dalam ilmu kalam itu ada poin-poin rukun iman. Iya. Itu kan konklusinya. Sekaligus ada cara bagaimana memberikan argumentasi keimanan itu harus seperti ini, harus seperti itu. Itu ada, dua-duanya ada. Bukan murni berbicara metodologi, tapi juga metodologi plus hasil. Paham nggak? Kalau metodologi saja atau hasil saja, itu berarti nggak lengkap. Tapi ilmu kalam itu lengkap. Ada metodologi untuk menghasilkan kesimpulan tertentu, juga ada pembahasan kesimpulannya sekalian. Diksi argumen dan subah yang dimaksud di sini adalah yang sesuai dugaan pengklaim, meski faktanya berkata lain. Mengapa? Karena ilmu kalam tak khusus dimiliki aswaja, namun juga dinisbatkan kepada semua sekte yang berkalam atau berargumen menguatkan klaim akidahnya atas akidah kelompok lain, seperti yang saya katakan. Oke. Terus kemudian gini, hukum yang dipahami dari wahyu ini sudah saya jelaskan, tapi saya baca. Hukum yang dipahami dari wahyu ada dua macam. Pertama, hukum yang ditujukan untuk diyakini itu sendiri. Semisal Allah Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Berkehendak. Ini disebut hukum akidah, hukum pokok dan seterusnya dan sebagainya. Ilmu kalam dikodifikasikan oleh para ulama untuk melindungi hukum jenis ini. Ilmu kalam itu didesain oleh para ulama untuk mengokohkan keyakinan rasional kita terkait Tuhan, terkait akidah agama. Fungsinya itu. Kedua, hukum yang ditujukan untuk diamalkan secara lahiriah, semisal sholat itu wajib, zakat wajib, puasa wajib, dan sebagainya. Hukum jenis ini disebut hukum cabang atau hukum amaliyah. Fikih dikodifikasi oleh para ulama untuk menjelaskan hal ini. Jadi kalau kita mencari argumentasi mengapa sholat wajib, mengapa haji itu wajib bagi yang mampu, dan bagaimana tata caranya melakukan hal itu, kita mempelajari ilmu atau kitab fikih. Tapi kalau ilmu kalam itu mempelajari argumentasi mengapa Allah wajib ada, bagaimana argumentasi untuk mengkritik orang yang berkeyakinan berbeda dari kita. Itu ilmu kalam. Jadi dua hal yang berbeda, ilmu fikih, ilmu kalam berbeda. Maksud dinisbatkan pada agama Nabi Muhammad SAW adalah semisal Mu'tazilah menisbatkan keyakinannya terkait taulid. Taulid itu melahirkan aktivitas. Taulid tadi menciptakan perbuatan tadi. Itu sebagai akidah agama yang benar. Meski ini salah menurut aswaja dengan argumentasi yang kuat, namun akidah Mu'tazilah dan argumentasi mereka soal ini masih kita kategorikan sebagai ilmu kalam. Kita juga menyebut Ibnu Taimiyah sebagai ulama kalam, meski sebagai kalam mujazimah. Demikian, seperti yang saya terangkan. Jadi teks-teks di dalam kitab-kitab akidah Mu'tazilah itu juga teks ilmu kalam. Itu yang saya pikir sampai di sini penjelasannya ya. Kemudian skema ilmu pokok, ilmu cabang. Di sini saya tuliskan ada semacam diagram skema. Ada aturan sholat itu yang disebut ilmu fikih. Kemudian Rasul diutus itu masuk kategori ilmu kalam. Allah wujud itu ilmu kalam. Seperti yang saya terangkan di pembahasan pertama, di pertemuan pertama. Jadi kenapa ilmu kalam itu sebagai dasar dari semua ilmu? Karena ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas soal jawaban paling ujung. Ketika kita menanyakan semua hal terkait dengan agama, ujungnya argumentasinya selalu ilmu kalam. Saya kasih contoh terkait aturan sholat. Sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Kita dapatkan di mana? Di kitab fikih. Ketika ada orang bertanya, misalnya, mengapa sholat wajib? Ya, mengapa sholat wajib? Kita menjawabnya dengan ilmu fikih karena dalil mengatakan wa aqimus sholat, dan tunaikan sholat. Oke. Terus kemudian dia tidak, dan tegakkan sholat. Kemudian dia tidak puas dengan jawaban kita. Dia masih mempertanyakan lagi. Dia berkata, mengapa wa aqimus sholat itu menunjukkan kewajiban sholat? Maka kita
masuk ke ilmu yang lain yang lebih general, lebih tinggi lagi, lebih tinggi dalam arti lebih general, yaitu yang disebut sebagai ilmu usul fikih. Saya singkat di sini, makanya tidak saya sebutkan. Di dalam ilmu usul fikih itu disebutkan begini, waqimu itu bentuknya fi'il amr, bentuknya adalah kata kerja perintah. Oke, kata kerja perintah. Kata kerja perintah secara rasional dan secara zauknya ulama ahli usul fikih itu menunjukkan kewajiban. Karena rasionalnya ketika misalnya ada seorang tuan memerintahkan pembantunya atau budaknya, belikan saya minum, maka otak kita mengatakan andai kata pembantu ini nggak membelikan minum, maka dia pasti kena hukum, minimal dicela. Kamu sih kenapa kamu nggak membelikan minum? Saya kan sudah perintah, ya kan, itu rasional. Demikian juga ketika Allah memerintahkan dan tegakkan sholat, itu berarti kita memahami Allah murka, Allah akan memberikan balasan ketika kita tidak melakukan sholat, karena itu perintah, bentuknya perintah. Lah itu pembahasan terkait bahwa kata perintah di dalam Al-Quran, di dalam sunnah itu menunjukkan kewajiban. Itu pembahasan ilmu usul fikih, dia levelnya naik lagi. Oke. Terus pertanyaannya gini, ketika dia nggak puas dari pertanyaan soal sholat tadi, dia masih nggak puas. Oke, saya sepakat bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban. Tapi saya mau bertanya lagi, apa bukti bahwa kata-kata waqimus shalah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu wajib kita amalkan? Oke, saya percaya bahwasanya itu perintah menunjukkan kewajiban. Tapi mengapa saya harus percaya dengan Al-Quran? Nah, itu masuk pembahasan ilmu kalam itu. Orang bertanya lagi, karena misalnya orang kafir, dia nggak sholat kan, terus kita ngomongin ke dia, Allah di dalam Al-Quran mengatakan waqimus sholat, tunaikan sholat, kerjakan sholat. Kamu nggak mengerjakan sholat. Orang kafir bisa bilang, nah kenapa saya harus mengamalkan Al-Quran? Apa argumentasi bahwa Al-Quran itu benar? Kan bisa saja salah. Nah, argumentasi Al-Quran itu benar itu masuk ke pembahasan ilmu kalam. Nah, di dalam ilmu kalam dijelaskan Al-Quran itu mengapa benar, karena dia tersampaikan oleh orang yang pasti benar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Argumentasinya apa? Di antaranya adalah Nabi Muhammad memiliki mukjizat. Dalam biografi beliau disebutkan ada tantangan banyak ke orang kafir, oleh orang kafir terhadap Nabi Muhammad. Mana bukti kalau kamu itu benar-benar utusan Tuhan, sehingga omongan kamu perlu kita laksanakan, sehingga omongan kamu terkait Al-Quran, ayat Al-Quran ini itu benar dari Allah. Mana mukjizat kamu? Bisa gak kamu itu membelah bulan? Nabi Muhammad dapat wahyu kemudian membelah bulan. Mereka terbelalak sehingga sebagian besar mereka beriman. Nah, keyakinan bahwa pembahasan bahwa mukjizat tertentu bisa menetapkan keyakinan bagi orang yang mempercayai, itu pembahasan di dalam ilmu kalam. Ini pembahasan ilmu kalam. Karena ketika sudah dibuktikan dia itu bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang, berarti dia memiliki keistimewaan, berarti ucapannya itu sudah benar karena sesuai dengan apa yang diklaim. Dia mengaku saya seorang nabi, bukti mukjizat saya adalah ini. Itu mukjizat yang level rendah, mukjizat fisik. Tapi kalau kita baca sejarah, mukjizat yang paling kuat dari Nabi Muhammad itu Al-Quran itu sendiri. Karena Nabi Muhammad dalam perjalanan hidupnya itu tidak dikenal sebagai orang yang bisa membaca sekaligus menulis. Ummi, tidak pernah keluar dari daerah Hijaz kecuali untuk perdagangan, itu pun sampai di daerah Sam dikit doang ketika itu kembali. Di masa itu terkenal di daerah Hijaz, di daerah kalangan Arab, itu orang yang paling tinggi keilmuannya, paling disegani, paling berwibawa adalah orang yang paling fasih, paling bisa membuat syair-syair level tinggi, sehingga kita kenal ada al-mu'allaqat as-sab'.
yaitu syair-syair yang paling indah yang dilombakan oleh orang Arab di zaman itu, orang Quraisy di zaman itu, yang paling indah nanti akan digantungkan di Ka'bah. Makanya disebut sebagai mu'allaqat. Mu'allaqat yang digantungkan, ditempelkan, digantungkan. Ada 7 kasidah yang paling abadi yang terkenal di zaman itu. Itu indah sekali. Dan Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Tapi ketika Nabi Muhammad mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran, semua ahli syair itu terperangah, terbelalak. Mereka nggak mungkin ini nggak mungkin ucapannya Muhammad, karena Muhammad tidak pernah membaca, tidak pernah bersyair, tidak pernah bersastra, bahkan tidak pernah berkumpul dengan orang-orang ahli sastra. Tapi tiba-tiba kalamnya itu lebih kuat dibandingkan kita. Ayat-ayat Al-Quran itu dibandingkan dengan syair-syair kafir jahili itu lebih kuat jauh. Akhirnya mereka tunduk. Wah, ini pasti kalam, bukan kalam Nabi Muhammad, ini kalam Tuhan. Itu mukjizatnya. Pembahasan ini di dalam ilmu kalam. Karena mukjizat itu diturunkan sesuai dengan kelebihan umat di zaman itu. Kalau kelebihannya Nabi Isa zaman itu adalah kedokteran umatnya. Orang yang paling disegani, yang paling dihormati adalah orang yang memiliki tingkat pengobatan paling tinggi, bisa menyembuhkan dan sebagainya. Nabi Isa diberikan oleh Allah mukjizat yang sejenis dengan kemampuan umatnya. Bisa bahkan bukan menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Levelnya the next level itu. Level sama-sama menyelamatkan nyawa. Ini menyelamatkan orang mati, dihidupkan lagi. Nabi Sulaiman itu terkenal di zaman itu para penyihir zaman itu kan para penyihir. Atau Nabi Musa ya Nabi Musa itu para penyihir. Akhirnya diberikan mukjizat secara fisik yang bisa mengalahkan para penyihir. Akhirnya mereka tunduk. Di antara mukjizatnya adalah dilemparkan tongkatnya Nabi Musa menjadi ular, kemudian memangsa semua ular-ular kecil yang buatan para penyihirnya Fir'aun. Itu sejenisnya. Nah, itu pembahasan ilmu kalam. Oke. Itu pembahasan ilmu. Rasul diutus ini membawa mukjizat, itu ilmu kalam. Orang yang tadi masih belum percaya. Dia masih belum percaya. Oke, itu pembahasan ilmu kalam. Tapi masalahnya, lah siapa yang mengutus Nabi? Tadi kan dikatakan mukjizat itu bukti bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu dari Allah, dari Tuhan. Apa argumentasi Tuhan itu ada? Kan saya nggak pernah melihat. Kalau saya belum percaya dengan adanya Tuhan, kenapa saya harus percaya dengan adanya Rasul? Rasul kan utusan Tuhan. Maka perlu kita menjawabnya dengan memberikan argumentasi bahwa Tuhan itu wajib eksis, wajib ada. Ini pembahasan ilmu kalam. Jadi paling ujung dari pertanyaan yang direntet dari bawah itu ujungnya juga pembahasan ilmu kalam. Jadi pembahasan ilmu kalam itu mulai mukjizat sampai ke atasnya, sampai paling ujung itu mulai ilmu kalam. Jadi semua ilmu Islam itu bisa dibangun dengan cara seperti itu. Dalam arti ujungnya selalu ilmu kalam. Selalu ilmu kalam. Orang belajar ilmu hadis, mempelajari hadis-hadisnya Nabi. Pertanyaannya, kalau dia saja belum percaya Nabi Muhammad itu benar, ngapain dia belajar hadis? Terus kalau orang tertentu tidak percaya Tuhan itu ada, ngapain belajar ilmu hadis? Ya kan? Berarti ilmu kalam itu dalam seluruh pembahasan itu menjadi basis dari semua ilmu. Ilmu kalamnya runtuh dalam arti dia belum percaya Tuhan itu ada, maka semua ilmu Islam itu nggak berlaku. Kita nggak mungkin memberikan perintah ke orang yang tidak percaya Tuhan itu ada, ayo kamu sholat. Loh, dia pasti akan aneh nanti. Saya tuh nggak percaya Tuhan itu ada, ngapain ente suruh saya melakukan sholat yang itu ajaran Nabi yang diutus oleh Tuhan? Saya Tuhan itu nggak percaya. Iya kan? Ilmu kalam itu sebagai basis ilmu keislaman, alasannya itu secara rasional.
Karena dia basis. Kalau kita sudah menguasai basisnya, maka semua keilmuan Islam itu bisa dikukuhkan lewat itu. Itu yang dimaksud skema ilmu pokok, ilmu cabang. Makanya ilmu kalam disebut sebagai ilmu pokok. Sedangkan ilmu fikih itu ilmu cabang. Karena tanpa ilmu kalam, ilmu fikih itu goyang, goyah, landasan rasionalnya goyah. Karena kita tidak menemukan pembahasan soal mengapa ayat Al-Quran itu benar, mengapa hadis sahih itu benar. Nggak ada pembahasannya. Itu pembahasan di ilmu kalam. Saya pikir itu ya penjelasan pada pertemuan pagi ini. Semoga bisa dipahami, insya Allah secara jelas ya. Sudah saya sangat sederhanakan, insya Allah ini, insya Allah bisa dipahami ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada juga gini Gus, dia karena ngaji fikih terus ya saya sampai bicara gini, ngapain ngaji? Padahal dia tahu sebenarnya itu kita yang paling bukan apa ya, yang paling penting itu sebenarnya bukan ilmu akidah, tapi ilmu syariat. Karena apa yang kita kerjakan setiap hari, sholat gitu kan, terutama sholat ya, terus wudhu, itu yang kita kerjakan gitu. Nah sekarang kalau itu kita nggak tahu gimana cara kita ngerjainnya gitu kan. Nah sekarang ilmu akidah ini perkara kita mengenal Tuhan kan. Orang masuk surga ya kan, dikasih contohnya ya, ada beberapa kayak yang wanita malam itu yang memberi makan seekor anjing ya kan? Apakah dia itu harus belajar akidah dulu gitu kan? Nah itu kayak gimana tuh tanggapan gitu kan? Jadi kayak ini di kebelakangin lah gitu ilmu akidah nih. Jadi begini, jadi statement seperti ini sebenarnya statement yang naif dan egois sebenarnya. Oke, dia dalam posisi dia sudah percaya dengan Tuhan. Dia dalam posisi dia sudah yakin bahwasanya Al-Quran itu benar, hadis itu benar. Dia hanya cukup untuk mempelajari ilmu fikih, ilmu syariat agar ibadahnya benar. Itu benar, posisi dia benar. Tapi statement dia egois dan naif. Karena orang seperti dia, nggak semua orang seperti dia. Ada orang yang butuh pemantapan, dia harus percaya Tuhan. Ada orang goyah keyakinannya gara-gara baca-baca buku filsafat barat misalnya, sehingga dia tidak terpuaskan nalarnya ketika membaca kitab fikih, karena kitab fikih tidak membahas soal itu. Maka sebenarnya yang tepat itu begini, semua ilmu itu ada bidang garapannya. Dan kalau orang memang punya bakat di bidang itu ya diperdalam. Ada orang punya bakat di ilmu kalam dan punya banyak kasus-kasus di sekitar dia yang butuh jawaban ilmu kalam, maka jangan dilarang pembahasan ilmu kalam ini. Kalau semuanya diputus, buat apa membahas itu? Yang penting kita sholat nanti masuk surga. Ada orang nggak bisa masuk surga bukan karena nggak melakukan sholat, tapi dia nggak percaya Tuhan. Nggak bisa masuk surga karena dia nggak percaya dengan Tuhan. Masa kita biarkan? Ada orang yang sudah masuk Islam, tapi karena satu dan yang lainnya, misalnya dia dapat musibah berkali-kali sehingga dia mulai goyah. Kok saya kayak merasa dikerjai terus sama Tuhan? Jangan-jangan Tuhan itu nggak ada. Kayaknya memang Tuhan nggak ada deh. Buktinya kalau Tuhan ada, pasti nggak ngasih saya takdir yang lebih baik. Saya sial terus, jangan-jangan memang karena memang nggak ada Tuhan. Orang seperti ini banyak, bukan hanya satu. Maka mengukuhkan keyakinan dia itu dengan ilmu kalam. Dia harus bisa berargumentasi secara rasional mengapa Tuhan itu harus ada dan mengapa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta termasuk perbuatan dia. Itu dibahas di ilmu kalam. Jadi orang statement itu perlu kita kasih wawasan bahwasanya dunia tidak selebar daun kelor. Dia itu bukan pusat gravitasi. Dia seluruh kejadian di alam semesta itu bukan berkisar pada dia saja, tapi ada miliaran orang di dunia ini yang memiliki kasus yang berbeda. Dan itu di cover sebagiannya oleh ilmu kalam, bukan hanya oleh ilmu fikih. Seperti itu. Nah, ya adanya Tuhan gitu. Itu adanya Allah gitu kan.
sekarang kalau misalkan kita nggak perlu lah kita bahasanya itu kayak ya kita nggak perlu lah kayak ilmu kayak gini nih gitu kan, ilmu akidah gitu kan, ilmu kalam ini buat mengenal Allah gitu. Ya Allah pasti tahu kita kan, ya Allah nggak butuh sama kita yang butuh sama Allah kan. Iya. Gitu bahasanya ya nggak jadi kesannya kayak apa ya Gus ya, kayak ya nggak perlu kita kenal sama Allah, kayak belagu ya kesannya ya. Iya. Dan lagian itu nanti Sombong. kalau orang itu belajar ilmu kalam nanti bisa dia lebih mendalami atau merasakan manfaat dari ilmu syariat dia. Betul. Ketika dia bisa menghadirkan sifat-sifat Allah yang dibahas dalam ilmu kalam. Iya. Allah Maha berkuasa, Iya. Allah Maha berkehendak, Allah Maha mengetahui, maka dia bisa mulai merasakan sholat itu bagaimana. Nah, Iya. betul. Dia lebih khusyuk sholatnya, Iya. otomatis. Benar. Otomatis. Sholat dia udah mempelajari ilmu syariat sekaligus ilmu akidah. Dia sholatnya lebih khusyuk karena ketika dia sholat dia menghadirkan ini adalah perintah Allah secara langsung Iya. yang wajib kita imani dengan argumentasi yang cukup secara rasional, maka mantap dia. Ya karena kita akan lebih mantap ketika kita mengetahui bahwasanya memerintahkan kita sholat itu bukan guru kita, Iya. bukan ustadz kita, bukan habib kita. Yang memerintahkan kita sholat itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain sebenarnya. Lebih kuat perasaan khusyuk kita, keimanan kita lebih kuat otomatis. Karena kita tahu Tuhan itu Maha berkuasa, Maha berkehendak, Iya. dan Allah mengetahui segalanya. Iya. Termasuk Allah sudah memberikan tips bagaimana agar hidup bahagia di dunia dan akhirat, yaitu dengan sholat. Iya. Seperti itu. Itu manfaat ilmu kalam. Manfaat sampingan sebenarnya, manfaat sampingan. Ini sama halnya kayak kita diperintah ke satu tujuan, nih lu ke Bandung gitu kan, kalau bukan orangnya langsung yang ngasih arahan ke sana kita bisa sampai, tapi kan keder ya Gus ya. Iya, nggak tahu. Gitu kan. Tiba-tiba Kalau- kita dapat SMS gelap. Nah, Ayo kamu ke Bandung. nah, Siapa yang ngirim nah. ini? Iya, Kita kalau- nggak tahu siapa yang ngirim, yang perintah. Kita nggak datang ke Bandung karena kita nggak tahu siapa pengirimnya. Iya, yang betul. yang merintahkan siapa? yang merintah siapa, benar. Tapi ketika kita tahu ya kan yang merintah ke Bandung itu siapa, ya mau nggak mau kita pede ya Gus ya, ke Iya, Bandung ya. lebih kuat. Lebih ke situ kali Gus ya, perumpamaannya ya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu insya Allah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat pada pertemuan pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.